Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 15 dan Kolose pasal 4. Pembacaan pertama, Mazmur pasal 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus, yaitu Dia yang hidup tak bercela, melakukan yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang bebal, namun memuliakan mereka yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpahnya, walau merugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang demikian hidupnya, takkan goyah selama-lamanya. Pembacaan kedua. Kolose pasal 4. Hidup dalam doa dan hikmat. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-hambamu. Ingatlah, kamu pun punya Tuan di surga, bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah di dalamnya sambil mengucap syukur. Doakan juga kami, supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan, sehingga kami menyatakan rahasia Kristus, karena itulah aku dipenjarakan, dan menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, diasinkan dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Segala hal ihwalku akan diberitahukan oleh Tikhikus, saudara yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kuutus agar kamu tahu keadaan kami dan supaya ia menghibur hatimu. Bersamanya ada Onesimus, saudara yang setia dan kekasih, salah seorang dari antara kamu. Mereka akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam dari Aristarchus, teman sepenjaraku, dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia bila ia datang, dan dari Yesus yang disebut Yustus. Dari kalangan bersunat, hanya ketiga orang ini rekan sekerjaku untuk kerajaan Allah. Mereka menjadi penghibur bagiku. Salam juga dari Epafras, seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, dewasa, dan berkeyakinan penuh dalam segala kehendak Allah. Aku bersaksi ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk saudara-saudara di Laodikia dan Hierapolis. Salam dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat di rumahnya. Sesudah surat ini dibacakan di antara kamu, usahakan supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan kamu pun bacalah surat yang dari Laodikia. Sampaikan kepada Arkhipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam dariku, Paulus, kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jujur saja, banyak orang berdoa tanpa berjaga-jaga. Doa jadi mantera, bukan perjumpaan.
Minta damai, tapi lidah tetap menggunjing. Minta berkat, tapi tanda tangan masih doyan bohong. Minta pintu dibukakan, tapi kunci integritas entah kemana. Mazmur 15 menampar, siapa yang boleh tinggal di kemah Tuhan. Bukan yang doanya paling panjang, melainkan yang jalannya lurus, ucapannya benar, tak memfitnah, menepati janji, meski rugi, menolak suap. Kolose 4 mengajarkan cara, tekun dalam doa, berjaga-jaga di dalamnya, sambil mengucap syukur. Doa tanpa jaga bising, jaga tanpa doa kering. Tuhan minta keduanya. Tambahan yang sering kita lupa, doa itu tidak perlu panjang, doa bukan rapat laporan, doa bukan jampi. Katakan apa yang kamu minta dengan sederhana, lalu serahkan hasilnya pada Tuhan. Seperti ini, Tuhan, aku butuh hikmat untuk rapat siang ini, jadilah kehendak-Mu. Atau Tuhan, pulihkan relasi kami, aku mau taat pada jalan-Mu. Doa singkat yang jujur dan tunduk lebih kuat daripada rangkaian kata yang indah, tetapi memaksa Tuhan mengikuti agendaku. Doa sehat selalu diakhiri dengan jadilah kehendak-Mu, bukan jadilah maunya aku. Bayangkan tukang kunci datang ke rumah. Kita teriak, "Pak, tolong bukakan pintu." Dia balik bertanya, "Kuncinya mana?" Kita jawab, "Nggak punya, tapi saya teriaknya kencang kok." Doa itu teriakan minta tolong. Berjaga-jaga itu menjaga kunci, integritas, syukur, disiplin kecil yang konsisten. Tanpa kunci, teriakan sepanjang malam tetap membuat kita tidur di teras. Mazmur bicara soal kunci, jujur, adil, anti suap, menepati janji. Kolose bicara cara memegang kunci, doa yang tekun, mata yang berjaga, hati yang bersyukur. Banyak orang memperlakukan doa seperti kupon undian. Ikut saja, siapa tahu hoki, lalu cepat kecewa. Kok nggak dikabulkan? Pertanyaan yang lebih jujur, apakah kita menjaga pintu-pintu Tuhan? Anti fitnah berarti WA bersih dari tautan palsu. Anti suap berarti kerja rapi, meski tak ada yang lihat. Tepat janji berarti kalau bilang hari ini, ya hari ini, walau rugi. Tanpa ini, bisa jadi yang kita minta hanyalah stempel rohani untuk selera kita. Di dapur ada kompor dan termometer. Termometer mencatat panas, kompor menghasilkan panas. Banyak doa berhenti sebagai termometer. Tuhan, keadaanku dingin, makin dingin. Laporan rapi, tetapi kompor tidak pernah dinyalakan. Berjaga-jaga menyalakan kompor, mendisiplinkan pikiran, mulut, dan waktu. Doa melaporkan keadaan, berjaga mengubah keadaan. Doa tanpa jaga melatih kita mengeluh, jaga tanpa doa melatih kita sombong. 5 pagar hati dari Mazmur 15. Jalan yang lurus, tanpa agenda gelap, ucapan yang jujur, ya itu ya, tidak itu tidak. Tidak menyakiti sesama, hentikan sarkasme demi terlihat cerdas, menepati janji meski rugi, akui salah hitung dan tanggung, menolak suap, uang tidak boleh jadi rem pengadilan hatimu. Pagar ini yang membuat doa tidak munafik, tanpa pagar, doa tinggal suara, bukan hidup. Kolos 4 mengajar 2 rem dan 1 pedal. Rem pertama, berjaga. Sadar asupan mata, telinga, pikiran, kurangi gosip, tambah firman. Rem kedua, syukur, garam dalam roti doa. Tanpa garam, mengembang tapi hambar. Kebanyakan garam jadi pamer. Pedal, tekun, doa itu napas, bukan sprint. Sedikit tapi tiap hari lebih kuat daripada banyak tapi jarang. Seorang tukang roti pemula bertanya, "Kenapa rotiku cantik tapi kosong rasanya?" Gurunya menjawab, "Garamnya kurang. Syukur adalah garam doa. Kita meminta banyak tetapi tidak mengakui yang sudah ada, makanya kosong. Mulailah dari hal sederhana, udara yang ditarik, keluarga yang dipeluk, kesempatan memperbaiki kesalahan. Roti doa akan berasa, bukan sekadar berbusa." Bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan menambah fungsi, keinginan sering hanya menambah gengsi. Doa tentang apa? Sekolah anak, alat kerja, kesehatan orang tua, itu fungsi. Tetapi kalau ujungnya pamer, itu gengsi.
Tidak menerima suap juga berarti tidak menerima suap batin berupa pujian orang sebagai bayaran. Saat gengsi jadi Tuhan kecil, doa berubah menjadi kurban untuk berhala. Berjaga itu praktis. Pagar mulut, bila berita belum jelas, jangan kirim. Mulai dari tidak meneruskan kabar tanpa cek. Pagar waktu, matikan notifikasi saat doa dan saat fokus kerja. Doa butuh sunyi, kerja butuh jernih. Pagar uang, sebelum persembahan yang mencari sorot lampu. Bereskan utang dan orang tua dulu. Kasih tanpa tanggung jawab hanyalah pelarian. Di kampung dulu ada penjaga malam keliling memukul kentongan. Ketika ditanya, "Pak, semalam aman?" Ia menjawab, "Aman karena saya tidak tidur." Berjaga berarti menolak tidur pada hal-hal yang menumpulkan hati. Candu layar, dengki, iri. Jika penjaga tidur, pencuri tersenyum. Doa bisa panjang, tetapi bila penjaga tidur, selera lama masuk lewat jendela. Bayangkan kebun anggur kecil di halaman belakang. Pohon subur, buah mulai muncul, tapi pemiliknya malas memasang pagar, malas menutup celah. Ia berdoa, "Tuhan, peliharalah buah ini." Besok paginya jejak kambing lewat, tandan muda hilang. Ia protes, "Kenapa kau biarkan?" Jawabannya sederhana, Tuhan memberi hukum alam dan akal sehat, doa meminta perlindungan, berjaga memasang pagar. Kita sering meminta mukjizat untuk menutup kelalaian, padahal Tuhan mengajar kebijaksanaan untuk mencegah kerusakan. Contoh percakapan singkat yang berjaga, seorang rekan kerja terus memotong antrean proses. Tanpa berjaga, kamu cuma ngedumel sambil berdoa, "Tuhan tolong ubah dia." Dengan berjaga, kamu kirim pesan empat mata, "Aku ingin mengerti, bukan menyalahkan, bagian mana yang mendesak dan bagaimana kita tetap patuh prosedur." Doamu memohon damai, jagamu membuat jalur damai. Setelah itu, dokumentasikan ringkas. Ini bukan kaku, ini kasih yang bertanggung jawab. Latihan syukur 333, 3 hal yang sudah ada, nafas hangat, teman yang mengingatkan, pintu kecil yang terbuka, 3 hal yang belum ada, jawaban doa tertentu, bonus yang tertunda, relasi yang masih tajam, 3 sikap hari ini, hadir utuh saat bicara, jujur saat salah, sabar saat menunggu, menyebut 333 tiap pagi, menata hati supaya doa tidak berubah jadi daftar keluh, dan jaga tidak berubah jadi daftar kontrol. Audit hati tiap malam dengan 3 kalimat jujur. 1. Hari ini aku memuji apa yang benar, bukan sekadar yang menguntungkan. 2. Hari ini aku menahan 1 kalimat yang tidak perlu. 3. Besok aku akan memperbaiki 1 janji yang tertunda. Audit ini singkat tapi mengubah arah. Di sini syukur jadi garam, jaga jadi kompor, doa jadi napas. Kalau kamu merasa kering dalam doa, jangan langsung mengganti lagu atau suasana, cobalah mengganti kebiasaan, tidur lebih awal supaya bangun tidak mepet, taruh Alkitab fisik supaya tidak terdistraksi notifikasi, pakai pena dan kertas untuk menulis 1 kalimat doa dan 1 kalimat rencana kecil. Banyak orang menunggu mood rohani, padahal Mazmur dan Kolose mengajar ritme, bukan mood. Ritme melahirkan rasa, rasa menyusul setelah setia. 3 godaan umum saat berjaga. Pertama, ingin mengontrol semuanya sampai keras pada orang lain dan diri sendiri. Ingat, jaga itu pagar, bukan kandang. Kedua, ingin memamerkan semua kebaikan, syukur berubah jadi panggung. Simpan sebagian di hadapan Tuhan saja. Ketiga, terlalu banyak berpikir sampai tidak bergerak. Ambil langkah terkecil yang benar, kecil, konsisten, bertumbuh. Pada level langkah harian, pilih pola sederhana yang mudah diulang. 5 langkah tanpa singkatan. Pertama, syukur 1 menit, sebut 3 hal kecil sebelum menyentuh layar. Kedua, hening 2 menit, tarik napas pelan, tahan sejenak, hembuskan lebih panjang. Ketiga, integritas 1 keputusan, pilih 1 hal untuk jujur hari ini. Laporan, janji, atau hal kecil yang tertunda. Keempat, firman 1 kalimat, simpan 1 ayat untuk menuntun saat emosi naik. Kelima, tindakan baik 1 langkah, kecil saja,
balas pesan sopan, bantu kolega, atau tahan komentar yang tak perlu. Langkah-langkah ini menjadi kantong baru untuk menampung anggur baru setiap hari. Ajakan pekan ini, susun daftar janji yang pernah diucapkan meski kecil dan tepati minimal satu yang tertunda walau rugi. Pilih satu ruang sunyi tanpa gawai tiap malam 10 menit khusus untuk syukur dan audit hati. Tetapkan pagar mulut. Jangan meneruskan kabar tanpa sumber yang jelas. Lakukan kebaikan diam-diam, kirim makanan, bantu dokumen, atau dengarkan tanpa menggurui, tanpa unggahan apapun. Tambahkan satu langkah ekstra, telepon satu orang yang kamu hindari karena kikuk, sapa singkat, jujur, hangat. Di komunitas, jangan beri mimbar pada sinisme. Kritik yang sehat datang dengan data dan jalan keluar. Di rumah, anak belajar teologi dari kebiasaan, cara meminta maaf, cara berkata tidak dengan hormat, cara menutup gawai saat malam. Di kerja, tanpa suap, diterjemahkan menjadi laporan jujur, proses rapi, dokumen lengkap, perkataan dibumbui garam, menjadi email yang jelas tanpa menusuk. Bila perlu eskalasi, lakukan sopan dan terdokumentasi. Mengasihi bukan berarti anti prosedur. Prosedur sehat melindungi semua pihak. Ulang harian yang sama, tetap tanpa singkatan. Syukur 1 menit, hening 2 menit, 1 keputusan integritas, 1 ayat untuk ditagih ke diri, 1 tindakan baik. Dan ingat, doa tetap singkat, jelas dan tunduk, jadilah kehendakmu. Sederhana, mudah diingat dan tetap utuh bila diterjemahkan ke bahasa apapun. Dari Mazmur 15 kita belajar bahwa Tuhan tidak ditipu kata-kata manis. Ia mencari jalan yang lurus. Dari Kolose 4 kita belajar irama aman, doa yang tekun, mata yang berjaga, hati yang bersyukur, kebenaran menebang akar, kasih membalut luka, keduanya perlu supaya hidup kembali lurus dan hangat. Ketika kita memegang kunci, integritas, syukur, ketekunan, Tuhan dengan murah hati membuka pintu yang benar pada waktu yang tepat. Hari ini pilih berdoa tanpa malas dan berjaga tanpa lengah, jujur di kata, tepat di janji, bersih di uang. Syukur lebih dulu agar doa punya rasa, hening secukupnya agar pikiran bening, tindakan kecil yang setia agar iman punya kaki. Saat tergoda untuk berdoa tanpa menjaga hidup, ingat, kuncinya ada di tangan kita, bukan untuk memaksa Tuhan, melainkan untuk selaras dengannya. Tuhan siap membuka jalan, tugas kita menjaga kunci dan melangkah setia. Saat doa memimpin dan berjaga menyertai, langkah menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, kata-kata menjadi bersih, dan ketika langkah yang ringan itu bergandengan dengan kerja yang jujur, Tuhan membuka jalan, cukup untuk hari ini, tepat waktunya untuk esok. Disitulah damai tinggal, bukan sebagai rasa sesaat, melainkan sebagai irama hidup.